beberapa tempat Bapak Ibu hadirin, kalau kita ingin mendeteksi warna hati kita warnanya merah atau warnanya hitam kelam penuh dengan kotoran, maka cukup dekatkan Al-Quran kepada kita. Kalau kita mampu berlama-lama dengan Al-Quran, dibaca, tilawah, mentadaburi, maka itu menandakan bahwa hati kita itu bersih dari segala macam kotoran. Makanya Utsman bin Affan mengatakan, lau toharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Seandainya hatinya itu bersih, maka dia tidak akan pernah merasa bosan atau tidak akan merasa kenyang dengan bacaan Al-Quran. Ini nikmat yang paling mendasar kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga adalah nikmatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat diberikan bahwa nabi kita itu nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu hadirin? Bapak Ibu hadirin, kalau nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariatnya berbeda. Syariatnya berbeda. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Musa, ya semuanya ketika kaumnya itu membangkang, itu mereka langsung berdoa kepada Allah. Nabi Nuh misalkan, bahkan putranya Kan'an dan istrinya itu ketika membangkang berdoa sama Allah, langsung diturunkan tsunami yang dalam catatan sejarah adalah tsunami terbesar sepanjang masa. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak. Ketika beliau kemudian diusir dari Mekah, kemudian beliau berhijrah, dilempar batu, dihina, dicaci, dimaki, apa kata beliau? Ya, beliau sampaikan kepada malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril kemudian menawarkan, ya Rasulullah, Uhud ini saya timpakan kepada kaummu. Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Ya, malah berdoa Bapak Ibu hadirin, ya Allah, Allahumma fir qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah yang Maha Rahman, ya ampunilah kaumku, sesungguhnya kaumku adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Nikmat yang paling mendasar yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat yang keempat kala Ali bin Abi Thalib adalah nikmat al-afiyah, yaitu nikmat diberikan sehat, kewarasan. Apa bedanya sehat dan waras Bapak Ibu hadirin? Apa bedanya sehat dan waras? Orang sehat itu belum tentu waras. Orang waras kadang sakit. Di sini alhamdulillah kita kumpul bersama dalam keadaan sehat dan kewarasan. Tidak ada yang gila Pak ya? Alhamdulillah yang hadir di sini insyaallah tidak ada yang gila. Semuanya sehat walafiat secara jasmani dan ruhiyahnya juga sehat semua. Kemudian yang keenam kata Ali bin Abi Thalib adalah ni'matus satri, yaitu nikmat ditutupi aib-aib kita. Bapak Ibu hadirin semua di sini, siapa yang tidak punya aib? Saya yakin tidak ada yang ngacung. Semuanya memiliki aib dan Allah Subhanahu wa taala tutupi aib kita Bapak Ibu hadirin. Maka pada saat kemudian kita berbuat maksiat kepada Allah dan Allah masih menutupi aib kita Bapak Ibu hadirin, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita segera untuk bertobat, wasari'u, ya, bersegera untuk bertobat. Ya, dan ini bagian daripada nikmat yang paling mendasar. Yang keenam kata Ali bin Abi Thalib adalah al-ghina 'anil nas, yaitu nikmat ketika kita tidak membutuhkan kepada siapapun. Ini bagian daripada nikmat ketika kita tidak membutuhkan kepada siapapun. Kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 nikmat mendasar yang dikatakan dan disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya dan kita ikuti jejaknya. Semoga setiap langkah yang kemudian kita langkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua.
Bapak Ibu hadirin yang semoga Allah berkahi dan Allah rahmati, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan dengan syairnya yang cukup terkenal. Beliau mengatakan, "Thalabul ilmi afdhalu min sholatin nafilah." Nanti bisa dibuka di dalam kitab Sufatus Sufah. Ya. Dan ini sudah sangat sering disampaikan oleh para mubalik. Thalabul ilmi afdhalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu dengan duduk di sini, Mak, dengan jenengan sholat sunnah di rumah atau sholat sunnah di musola atau masjid masing-masing, itu tidak lebih utama, kata Imam Asy-Syafi'i, dibandingkan dengan duduknya jenengan di sini dengan niatan thalabul ilmi. Ya, thalabul ilmi afdal, lebih utama dibandingkan dengan sholatun nafilah, yaitu sholat-sholat sunnah. Kemudian beliau melanjutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki dunia, urusan dunia harus dengan ilmu. Dagang juga ada ilmunya. Dagang juga ada ilmunya. Ada fikihnya diatur di dalam fikih muamalah. Salat juga ada fikihnya, ada aturannya. Ya, ini kemudian beliau mengatakan, wa man aradal akhirata fa'alihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat di surganya nanti, maka juga dengan ilmu. Maka ilmu itu yang pertama, Pak. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Ya, disuruh mengetahui. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak belajar. Kita tidak akan pernah mengerti kalau kita tidak pernah bermajlis ilmi. Ya, maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Disuruh mengetahui, artinya disuruh mempelajari. Ya, kemudian beliau mengatakan mata qarraba, tidak ada yang lebih mendekatkan. Ya, ba'dal faraidi, setelah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min thalabul ilmi. Ya, selain daripada menuntut ilmu. Bapak Ibu hadirin, Imam Syafi'i itu pernah suatu ketika dia mengingat sebuah hadis Nabi. Hadisnya pendek, yaitu hadis yang berkaitan dengan seekor burung, yang seekor burung itu dimiliki oleh salah seorang anak kecil. Pagi hari ternyata si ekor burung tadi itu mati, Bapak Ibu hadirin. Ditangisi sama si anak tadi. Ya, nangis lama begitu, kemudian ditanyakan oleh Nabi SAW dalam rangka menghibur anak tadi, apa yang dilakukan burungmu? Akhirnya anak tadi tersenyum. Itu Bapak Ibu hadirin, di dalam satu malam habis sholat isya sampai subuh itu beliau sempat tidak sholat tahajud, disebabkan karena mutolaah beliau mengambil istinbatul ahkam, kesimpulan hukum ketika menjelaskan tentang hadis tadi, dan beliau menulis 1000 hikmah dalam satu malam. Kira-kira kalau Bapak Ibu hadirin dikasih satu hadis, berapa hikmah yang bisa diambil dari hadis tersebut, Bapak Ibu hadirin? Imam Syafi'i 1000 hikmah dalam satu malam. Ya, dalam satu malam diambil 1000 hikmah. Ini luar biasanya Imam Asy-Syafi'i, sampai beliau mengatakan menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan sholat nafilah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang semoga Allah berkahi dan semoga Allah rahmati. Ini baru mukadimah sudah setengah jam. Ya. Kami ingin membahas satu penyakit, yang penyakit ini sudah mewabah ke tubuh kaum muslimin keseluruhan di permukaan bumi ini. Penyakit itu namanya adalah penyakit inferiority. Namanya penyakit inferiority. Apa Pak? Namanya penyakit apa itu inferiority? Apa? Penyakit minder.
minderan. Penyakit minderan. Hari ini umat Islam Bapak Ibu hadirin sedang terjangkiti sebuah wabah yang wabah tadi lebih besar daripada wabah COVID-19 kemarin, yaitu wabah penyakit inferiority, minderan, tidak pedean umat Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran mengatakan 3 kali isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa aku seorang muslim. Tapi hari ini Pak, anak-anak sekarang itu minderan. Bahkan yang sedang ramai hari ini itu adalah di mana? Di Citayam Fashion Week. Kenal Pak? Di Jakarta sana. Yang anak-anak usia SD, anak-anak usia SD kelas 5, kelas 6 pakai baju mini itu, baju yang belum dijahit, diambil aja. Ya, pakai fashion yang itu Pak, yang kemudian mereka berlenggak-lenggok di alun-alun sana. Jadi mereka malu Pak, mereka merasa minder ketika mereka pakai jilbab. Mereka merasa minder ketika mereka jalan-jalan ke mall pakai sarung. Ya, takut kalau diketahui bahwa dia itu seorang muslim. Ini penyakit yang sedang mewabah di kalangan umat Islam. Maka virus ini harus kita apa kan Pak virusnya Pak? Harus kita kubur dalam. Supaya apa? Supaya kita mengamalkan 3 ayat di dalam Al-Quran. Allah sebutkan isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa aku seorang muslim. Maka salah satu karakter Pak, ya ini tadi sebuah rumusan masalah. Latar belakang kenapa saya memilih dan mengambil judul inferiority. Ya, maka hal yang kemudian harus kita lakukan untuk membunuh virus tadi ada di dalam Quran surat Toha ayat 132. Siapa yang hafal Quran surat Toha ayat 132? Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ada 3 poin Pak di dalam ayat ini. Poin yang pertama adalah wa'mur ahlaka bis-sholati. Perintahkan kepada keluargamu untuk mengerjakan sholat. Ketika ayat ini turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya kemudian beliau sholat qiyamul lail, sholat witir, kemudian berkumandang adzan sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh beliau sholat 2 rakaat, kemudian baru melangkahkan kakinya ke Raudhah dan kemudian sholat berjamaah dengan para sahabat-sahabat yang lain. Ketika ayat ini turun Bapak Ibu hadirin, di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami'ul Ahkamul Quran, di sana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat qiyamul lail, adzan berkumandang, beliau tidak langsung melangkahkan kakinya ke Raudhah, tetapi beliau ketuk pintu kamar menantu tersayangnya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Diketuk Pak, tuk. Ali sudah bangun belum? Yang jawab biasanya istrinya namanya Fatimah. Sudah ya Rasulullah, ayo dan sholat. Ali Pak. Siapa itu Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib adalah termasuk orang yang kemudian masuk dalam al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira dengan jannah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengetuk pintu untuk kemudian mengingatkan sudah waktunya sholat. Rasulullah tidak ingin Pak, kalau nanti derajatnya di surganya nanti itu berbeda dengan menantu tersayangnya, berbeda dengan putri-putrinya. Ya, beliau ketuk itu pintu.
Beliau ingatkan, ya, ayo segera untuk sholat. Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam Al-Jami'ul Ahkamul Quran. Hari ini Bapak Ibu hadirin yang kita masih memiliki putra atau putri yang sedang kuliah, mungkin di Jogja, mungkin di Semarang, mungkin di Pekalongan, mungkin dia sedang ngekos atau sedang dalam safar. Ya, maka tidak ada salahnya yang pertama kali ditanyakan itu sudah sholat berjamaah atau belum. Bukan kamu sehat. Nah, kalau dia sudah sholat artinya dia sehat. Tapi kalau kamu sudah sholat, nak, kalau dia jawab belum ya Umi, belum wahai bapakku, maka sesungguhnya bisa jadi tidak sehat, minimal hatinya tidak sehat. Ya, maka yang perlu pertama kali kita ingatkan, kita telepon dia setiap pagi, ketika menjelang sholat 5 waktu, kita telepon, kita kabarkan sudah sholat belum, maka tidak ada salahnya. Dan itu sangat baik, luar biasa Bapak Ibu hadirin, karena itu dilakukan oleh orang terbaik di permukaan bumi ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin, urusan dunia ini sangat melelahkan, dan urusan dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai gara-gara urusan pekerjaan dunia melalaikan kita untuk sholat berjamaah. Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya Abu Darda? Abu Darda itu salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk orang yang sangat soleh dan beliau seorang saudagar. Beliau memiliki sebuah warung kelontong, sebuah toko, tokonya toko emas. Yang kemudian toko emas ini setiap harinya Pak omsetnya itu 300 dinar. Ya kalau mungkin kita angkakan ya mungkin sekitar 500-an juta lah. 500-an juta itu setiap hari omsetnya. 500 juta setiap hari. Tapi ketika kumandang adzan Pak, beliau sholat berjamaah. Beliau sholat berjamaah, hanya saja ketika beliau berjamaah Pak, beliau itu tidak mendapatkan shaf pertama dan tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang ke sana sudah masbuk, tidak masbuk 1 rakaat, 2 rakaat, tetapi datang ke sana Rasulullah sudah membaca Al-Fatihah. Penghasilannya berapa tadi? 500 juta. Jazakumullah khairan. Habis ini pulang lah ya. 500 juta. Padahal di shaf pertama itu ada sahabat-sahabat lain yang lebih senior, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada sahabat yang terkenal kaya raya namanya Abdurrahman bin Auf di shaf pertama semua. Kenapa saya tidak bisa di shaf pertama? Oh, beliau mengevaluasi Pak. Oh, itu disebabkan karena kesibukanku mengurusi toko emas. Apa yang beliau lakukan dengan toko emas tadi Pak? Beliau jual toko emas tadi yang menyibukkan beliau untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijual itu Pak. Kita berani meninggalkan sholat berjamaah, pendapatannya berapa Pak? Satu hari berapa jenengan? Rugi Pak. Paling banter berapa Pak? Katakan 100 ribu lah rata-rata Pak ya. Kalau di tempat saya mungkin 100 ribu ya. 100 ribu. Kalau di sini mungkin 100 juta. Sama Pak ya, kurang lebih sama. Itu kok berani meninggalkan sholat berjamaah Pak? Terlepas dari hukum apakah sholat berjamaah itu fardu kifayah ataupun kemudian sunnah muakkadah, tetapi contoh dari Nabi SAW dalam umur beliau, sisa-sisa usia beliau, tidak ada satupun riwayat beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada uzur. Tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW pernah meninggalkan sholat jamaah tanpa ada uzur. Abu Darda Pak, jual itu pokoknya yang menyibukkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu Abu Darda. Peringatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu malah lebih tajam lagi. Apa kata beliau? Waman a'rodo, kata beliau di dalam qaulnya itu beliau mengatakan man doya'aha
fahuwa lima siwahu atya. Ya, kata Umar bin Khattab, barang siapa meremehkan sholat. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, menafsirkan, meremehkan sholat itu bukan meninggalkan sholat. Dia mampu sholat secara berjamaah, tetapi dia tinggalkan. Dia mampu sholat tepat pada waktunya bagi ibu-ibu yang sholat di rumah, tetapi dia undur itu waktu sholatnya. Masih jam 12, nanti aja jam 2. Ya, setelah jam 2, sudah jam 2. Menjelang asar aja, nanti biar sekalian asar. Ini tidak meninggalkan sholat, tetapi kata Umar bin Khattab, man dhayya'aha, barang siapa meremehkan Bapak Ibu hadirin, bukan meninggalkan, fahuwa lima siwahu atya, maka selain daripada sholat dia akan lebih remehkan. Ibu-ibu yang meremehkan sholat, dia akan meremehkan suaminya. Suami yang meremehkan sholat akan meremehkan istri dan anaknya. Anak-anak yang meremehkan sholat akan meremehkan kedua orang tuanya. Guru yang meremehkan sholat akan meremehkan murid dan santri-santrinya. Santri yang meremehkan sholat akan meremehkan guru-gurunya. Bos yang meremehkan sholat akan meremehkan karyawannya. Karyawan yang meremehkan sholat akan meremehkan bosnya. Maka konsep yang pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis sholati, kerjakan sholat, perintahkan sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, juga harus sabar Bapak Ibu hadirin. Ya, mengerjakan sholat itu kalau tanpa sabar susah Pak, tidak bisa khusyuk. Sholat pikirannya Allahu Akbar, mikir setoran, ayo nggak cepet ini. Balik oleh setoran. Jadi Pak, tidak jadi. Ya, tidak jadi Pak. Ternyata imamnya bacaannya panjang, alif lam mim, surat Al-Imran ayat pertama sampai wasal ayat 43 misalkan. Wah, lama sekali. Harus sabar juga. Ya. Maka konsepnya sholat sabar. Ya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kemudian konsep yang kedua Bapak Ibu hadirin adalah konsep yang berkaitan dengan masalah rezeki. Rezeki, kaitan dengan rezeki. Bapak Ibu hadirin, 50.000 tahun yang lalu itu pembagian rezeki sudah selesai. Ya, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan, pembagian rezeki sudah selesai. Dan rezeki itu kata Umar bin Khattab ada dua, rizqun tatrukuhu wa rizqun yatrukuka. Ada rezeki yang kamu cari, ada rezeki yang mencarimu. Ada rezeki yang kamu cari dengan usaha, ada rezeki yang mencarimu Bapak Ibu. Ngerti-ngerti ada yang ngelamar rezeki enggak? Rezeki dicari enggak, mencari. Ya, tahu-tahu ada yang ngeteri tengkleng. Tengkleng tahu Bapak Ibu hadirin? Tengkleng apa tengkleng Pak? Ya, belum sarapan ternyata ada tengkleng. Dan kita makan itu jadi rezeki kita. Datang sendiri apa kita cari? Datang sendiri. Jadi konsep rezeki kata Umar bin Khattab itu ada dua. Makanya Pak, itu pernah terjadi ikhtilaf antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Kata Imam Malik, rezeki tidak harus dicari. Nanti kalau sudah rezekinya datang sendiri. Tapi kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus diusahakan, harus dicari. Akhirnya mereka kemudian berdebat di situ. Imam Syafi'i muridnya rada ngambek, kemudian pulang di tengah jalan ternyata ada orang yang sedang munduh kurma tahu ya? Sedang memetik kurma. Akhirnya beliau kemudian membantu orang itu. Setelah membantu selesai dikasih hadiah kurma. Dan dia ingin membuktikan kepada gurunya bahwa ini loh, dengan saya membantu usaha tadi, saya dapat kurma. Berarti rezeki itu ada kaitan dengan masalah usaha. Ternyata datang ke Imam Malik sambil mau menunjukkan argumentasinya itu benar. Dia dikasih beberapa separuhnya dikasihkan Imam Malik dan mengatakan, wahai Imam Malik, wahai guruku, argumentasiku benar. Kalau aku tidak usaha untuk membantu petani tadi, aku tidak akan mendapatkan kurma. Apa kata Imam Malik? Imam Malik tersenyum.
Alhamdulillah, saya dari tadi duduk di sini juga dapat kurma. Gampang Pak kalau kita mengilmui. Oh, ternyata begitu. Ya, ini kaitan dengan rezeki. Bapak Ibu hadirin pernah berdoa minta miskin? Siapa yang di sini pernah berdoa minta miskin? Angkat tangan. Ya ada Pak ya. Mintanya kaya, sehat terus itu ya. Sehat terus, rezekinya lancar, pokoknya begitu kan. Tapi ada seorang sahabat Bapak Ibu hadirin itu minta miskin. Bapak Ibu tahu siapa yang minta miskin? Iya, yang minta miskin orang yang kaya Bapak Ibu hadirin. Kalau jenengan ya jangan minta miskin. Lah bang sudah? Aku nggak bilang Bapak ya. Abdurrahman bin Auf Bapak Ibu hadirin saat mendengar hadis Nabi bahwa nanti orang kaya hisabnya terakhir, perhitungannya sangat banyak jadi nanti terakhir, masuk surganya nanti terakhir, nangis Bapak Ibu hadirin. Dia langsung minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku hamba yang miskin, syakuran yang bersyukur kepadamu. Berdoa itu Pak, dan itu satu-satunya di dalam sejarah ya orang minta miskin. Kalau di Sengon ini saya kira mintanya kaya semua banyak. Kaya semua nanti bisa buat kurban. Abdurrahman bin Auf minta miskin. Minta miskin itu. Ya. Dikabulkan nggak sama Allah? Itu sudah dijamin Bapak Ibu hadirin tentang rezeki itu. Akhirnya beliau untuk memiskinkan dirinya, beliau itu datang ke pasar Madinah. Kurma-kurma yang expired, yang sudah kadaluarsa dibeli sama beliau semua. Diborong dengan harga berlipat-lipat. Saya beli semua. Sahabat yang punya kurma yang dibeli yang sudah expired tadi Bapak Ibu hadirin itu senang sekali. Wah, mau rugi nggak jadi rugi. Dibeli Abdurrahman bin Auf. Dibeli itu Pak. Kurmanya dibeli semua sampai tidak ada satupun sisa kurma yang expired di pasar Madinah pada waktu itu. Ternyata Pak, di Yaman sana, ujung sana, itu ternyata sedang ada wabah. Ya mirip COVID lah mungkin ya. Lebih ganas malah. Kalau di sana wabah langsung meninggal. Dan obatnya ternyata Bapak Ibu hadirin itu obatnya para pakar waktu itu berkumpul di sana, obatnya adalah kurma yang expired. Kurma yang sudah nggak ada luarsa, dicari di Syam nggak ada, di mana-mana Palestina nggak ada, ditemukan di Madinah juga nggak ada. Di Madinah sudah diborong semua Pak sama Raja Yaman. Raja Yaman sampai ngomong gini, kalau ada kurma yang sudah expired saya beli 7 kali lipat. Yang ada punya siapa? Abdurrahman bin Auf Pak, diborong sama Raja Yaman dengan harga 7 kali lipat. Tambah miskin apa tambah kaya? Tambah kaya Bapak Ibu hadirin. Jangankan itu Pak, dirhemnya Abdurrahman bin Auf itu jadi rezeki Pak. Ngantar Quran jenengan, jadi rezeki Pak. Ya kalau dirhemnya kita kan karena imamnya bacanya lama, terus kita itu di belakang. Kalau dirhemnya Abdurrahman bin Auf ini Pak Bapak Ibu hadirin, itu dirhemnya jadikan rezeki. Suatu ketika dia dengan bihol, ya bihol kuda keledai, dengan keledai yang kecil itu Pak, keledai yang kurang bagus Pak. Mungkin harganya kalau sekarang ya sekitar 40-an juta, itu kelas-kelas rendah. Itu sama budaknya nonton, dan kemudian ada sebuah lembah di situ, beliau istirahat dan beliau buang hajat di sebuah tempat yang sepi. Di situ ada sumur Pak. Jadi setiap kafilah dagang itu biasanya mampir ke sumur tadi. Ya mampir ke sumur tadi untuk konsumsi air dan lain sebagainya. Ternyata ada saudagar di situ Pak. Ya ada saudagar lihat keledainya si Abdurrahman bin Auf. Ditanya ini punya kamu? Tanya sama budaknya. Budaknya jawab ini punya tuan saya. Di mana tuan kamu? Saya beli ini keledainya. Tuan saya sedang buang hajat di sana. Didatangi itu Pak. Dan dia mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, keledaimu tak beli ya? Abdurrahman bin Auf kira-kira jawab enggak? Jawab enggak? Tidak jawab Pak. Kenapa? Karena salah satu adab ketika kita di dalam kamar mandi, di dalam WC ketika buang hajat, kita tidak boleh bicara, apalagi rokokan. Kalau di sini nggak ada yang rokok Pak ya? Walhamdulillah. Iya, itu udah boleh Pak ternyata, apalagi sambil HP-HP-an. Sambil HP-HP-an itu kan Masya Allah. Ini bagian adab. Abdurrahman ketika dipanggil, wahai Abdurrahman, keledaimu saya beli. Diam beliau Pak. Karena batini orang tadi, dia belum belajar Islam dengan baik. Mungkin Abdurrahman, mungkin harganya murah, kemurahan.
Tadinya 40 juta. Ya udah 60 juta Abdurrahman bin Auf. Diam Pak Abdurrahman bin Auf. Mungkin kurang ya. Ya udah 80 juta. Padahal harganya berapa tadi? 40 juta, 80 juta. Masih diam Pak. Ya wes iki mentok 120. Gitu Pak. Akhirnya karena Abdurrahman itu takut Pak, nanti merusak harga pasaran. Keledai yang harganya 40 dijual 120, akhirnya beliau stop itu dengan dirham. Gitu. Jadilah 120 juta. Dirhamnya jadi rezeki Pak. Itu Abdurrahman bin Auf. Maka rezeki itu Bapak Ibu hadirin itu tidak akan salah sasaran, tidak akan salah alamat. Ya, maka konsep rezekinya begitu. Dan ketika kita mengerjakan sholat dengan sabar tadi Pak, itu tidak ada kaitan dengan urusan dunia. Orang yang sholat rajin dikasih dunia sama Allah, dikasih makan, dikasih minum apa tidak? Dikasih. Orang yang sholatnya rajin dikasih tidak? Dikasih. Orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji dikasih sama Allah tidak? Dikasih Pak. Jadi jangan pernah menghubungkan urusan dunia dengan ibadah kita. Karena tidak ada kaitan urusan dunia dengan ibadah kita. Ini bentuk kasihnya Allah kepada makhluk Bapak Ibu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau menasihati anaknya jangan sholat yang rajin nanti rezekinya main lancar, jangan. Sholat main rajin nanti biar jadi presiden juga jangan. Ya, banyak presiden Amerika nggak pernah sholat itu Pak. Jadi presiden, iya kan? Salah konsep maksudnya Pak dalam pendidikan kita. Jadi kita sering kaitkan ibadah kita dengan urusan dunia. Ini keliru. Ya. Bahkan para mufassirin, para ahli sejarawan mengatakan aqdhamus sahabah fuqara. Ya. Mayoritas dari sahabat dibandingkan dengan yang kaya-kaya itu mayoritasnya miskin, Pak. Ya, mayoritasnya mereka miskin. Makanya kalau ada sahabat yang malamnya belum sarapannya kadang tidak ada sarapan, ya. Kalau kemudian siang juga nggak ada makan siang, malamnya itu keliling, ya keliling jalan-jalan gitu. Itu mbok menawa nanti ada saudara, sahabat yang lain yang undang makan Pak. Sini gitu Pak. Makan malam dulu di rumah saya. Alhamdulillah. Kadang begitu Pak. Jadi kaya miskin itu pada zaman sahabat dahulu tidak begitu berpengaruh Pak. Tidak begitu berpengaruh, itu kan hanya fasilitas dunia. Kaya ujian, yang miskin ujian. Alangkah indahnya Pak jika salah seorang di antara kita diberikan ujian berupa kekayaan. Ya. Ujian itu Pak mau disedekahkan atau ditahan. Tapi kalau orang-orang beriman yang ada di Sengon ini saya kira gampang Pak ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, yang sudah disampaikan oleh tadi ya oleh Pak Kiai, surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara, Allah telah membeli, sesungguhnya Allah telah membeli. Mudah-mudahan penjualnya adalah kita semua Pak, orang-orang beriman. Apa yang dibeli kepada orang-orang beriman? Minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sudah dibeli anfus, jiwa kita. Yang kedua adalah harta benda kita. Maka sudah kita tukar, sudah kita jual. Dengan apa itu semua? Bi anna lahumul jannah, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu 10 menit, saya gunakan untuk yang ketiga. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan lagi ayat yang tadi, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kemudian la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Ini sudah selesai masalah rezeki. Kemudian yang terakhir adalah kaitan dengan takwa. Ayat tadi yang terakhir berkaitan dengan takwa. Bapak Ibu hadirin, kalau ditanya takwa itu bentuknya kayak apa, kira-kira jawabannya kayak apa Bapak Ibu hadirin? Jawabannya kayak apa? Bentuk takwa yang paling sempurna kayak apa kira-kira? Ini bulan apa Pak? Bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu di tanggal 10 Dzulhijjah kemarin kita barusan merayakan Idul Adha. Konsep Idul Adha itu diambil dari sebuah sejarah seorang bapak dan anak
yang bernama Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Diabadikan di dalam Quran surat Toha ayat 100, 101 sampai 102 dan seterusnya. Surat As-Saffat 100, 101 dan 102. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah pertama, Pak, menikah pertama kali malam pengantin, beliau langsung berdoa. Apa doa beliau, Pak? Robbi habli minas sholihin. Doanya adalah Robbi, ya Robbu habli minas sholihin, karuniakan aku anak-anak yang soleh. Dikabulkan sama Allah, Pak. Ternyata ditunggu 1 bulan belum ada tanda-tanda kehamilan istrinya, Pak. Belum. Tapi tetap berdoa terus. Ditunggu 2 bulan, ternyata belum ada tanda-tanda. Masih datang bulan lagi. Ditunggu lagi sampai 1 tahun, 2 tahun, belum datang juga, Pak, tanda-tanda kehamilan. Ditunggu sampai 10 tahun, 20, 40 di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami'ul Ahkamul Quran, di sana disebutkan sampai usia pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam itu usianya 80 tahun. Fabasyarna bi ghulamin halim. Jadi ketika beliau berdoa pertama kali menikah, Robbi habli minas sholihin, sampai fabasyarna bi ghulamin halim, kami berikan kabar gembira dengan seorang anak yang penyabar, yang nantinya diberi nama Ismail, Pak. Itu jaraknya 80 tahun berdoa kepada Allah. Nah, kita berdoa sudah berapa lama, Pak? Ya, maka kita tidak boleh kendor, Pak. Ya, doanya tetap sambil memperbaiki diri. Ini Nabi Ibrahim, Pak, Khalilullah, termasuk Rasul Ulul Azmi. Tidak semerta-merta doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah 80 tahun usia pernikahan, kemudian beliau itu kurang lebih 120 tahun usianya. Bapak-bapak di sini yang usia 120, Pak? Paling banter 80 lah ya. Yang 80 angkat tangan. 90 ya, 80. Ya, itu Pak. 80 tahun beliau berdoa Robbi habli minas sholihin, ternyata ya tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semerta-merta tidak dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi butuh 80 tahun untuk dikabulkan. Habis dikabulkan kemudian apa, Pak? Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu hadirin, kalau kita belum punya momongan, ditunggu sampai 80 tahun, diberikan kabar gembira punya momongan oleh dokter, kira-kira senang apa bahagia, Bapak Ibu hadirin? Senang, bahagia, bercampur jadi satu. Tapi waktu itu Bapak Ibu hadirin, langsung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh untuk mengasingkan anak dan istrinya. Diasingkan itu Pak, anak dan istrinya. Dan beliau tidak, selama perjalanan dari Palestina sampai ke Mekah sana, itu beliau tidak dongeng, tidak ngomong sama istrinya. Pokoknya manut kok istrinya, Pak. Ditaruh di tempat yang gersang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Bayangkan kalau itu jenengan ibu-ibu. Ya, bapak suami ini jenengan, ternyata ditaruh jenengan, ditempatkan di kos-kosan yang tidak ada orang, yang sepi. Kira-kira protes enggak? Protes mesti. Nomor 1 protes. Orang tinggal duit, kan? Mesti duit ingin. Ya. Tapi ini enggak untuk istri Nabi Ibrahim. Dia cuma hanya begini, Bapak Ibu hadirin. Ini perintah Allah atau inisiatifmu, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, ini perintah Allah. Beliau langsung tawakal, Pak. Tidak mungkin Allah itu menciptakan perut, tidak menciptakan isinya. Mustahil Allah menciptakan nyawa kemudian tidak memelihara nyawa tersebut. Keyakinan istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah falamma balagha asyaddu, ya, setelah usianya anak Nabi Ismail itu sudah mulai dewasa, Pak. Dewasa itu kalau laki-laki tandanya adalah mimpi. Kalau mimpi berarti kalau bapaknya sudah meninggal, karena tadi syarat yatim itu ada 2, man mata abuhu walam yablugh. Bapaknya meninggal dunia, yang meninggal bapaknya bukan ibunya. Ya, bapaknya yang meninggal dunia, kemudian walam yablugh, dia belum balik. Ya. Kalau balik wanita tandanya ada 5,
Kalau laki-laki tandanya ada dua. Ya, salah satunya kalau laki-laki sudah mimpi basah. Hari ini Pak, maka ditanya dulu, kamu sudah mimpi basah apa belum? Nah, edukasi bapak sama anak. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu hadirin, interaksi antara ibu dan bapak di dalam Al-Quran itu lebih banyak bapak kepada anak. Ya, jadi interaksi antara ibu dan bapak di dalam Al-Quran itu lebih banyak bapak kepada anaknya. Jadi bapak itu sering memberikan nasihat, edukasi, masukan kepada putra-putrinya. Ya, ibunya itu kadang Pak itu sudah terlalu dekat karena dulu pernah satu rahim. Ya, sudah bawa perasaan. Kalau bapak kan bawa pikiran, kalau ibu bawa perasaan. Makanya ibu-ibu biasanya sukanya bawa baperan. Ya, dikit-dikit kerasa gitu ya. Kalau bapak kan enggak ya. Kalau bapak-bapak ada yang begitu berarti itu sebenarnya sebagiannya ibu ya. Ya. Itu yang kedua Pak, takwa. Kemudian konsep takwa yang terakhir kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ya, ini ada di dalam Quran surat Ibrahim 24 sampai 25. Ini konsep takwa. Jadi di dalam konsep ayat Ibrahim 24-25 ini Bapak Ibu hadirin, Allah mengatakan alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Hitopnya di sini adalah Nabi, lawan bicaranya adalah Nabi. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan? Kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan. Yang Allah berikan perumpamaan adalah kasyajaratin thayyibatin. Ya, seperti pohon yang baik, ya, seperti pohon yang bagus. Pada waktu itu Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini dan bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, adakah kalian yang mengetahui apa yang dimaksud dengan pohon sajaratin thayyibatin di dalam surat Ibrahim ayat 24 ini? Para sahabat terdiam semua Pak, kecuali ada satu sahabat yang sahabat ini sebenarnya mengetahui, tapi dia tidak ngacungkan diri karena di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Beliau masih kecil. Ya, beliau sudah mengetahui, namanya Ibnu Abbas. Beliau mengetahui tafsirnya itu, tetapi beliau memilih diam. Sampai kemudian para sahabat menjawab, wallahu a'lam, atau Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, dan Rasulullah mengatakan yang dimaksud pohon ini adalah pohon apa ibu? Pohon. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang menjawab pohon waru ya. Pohon kurma. Pohon kurma. Allah mensifati, nanti bisa dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu pohon kurma. Ya, pohon kurma. Pohon kurma itu Bapak Ibu hadirin kalau diamati, cara penanamannya Pak, ketika ini pohon kurma ya, bijinya ditanam, setelah sudah mulai tumbuh, yang mulai tumbuh begini Pak, atasnya dikasih batu, ditumpuki batu gini, supaya apa? Tumbuhnya tidak hanya ke atas, tetapi juga mengakar ke bawah. Makanya Allah sifati dengan asluha sabitun, akarnya menancap ke dalam tanah, ke dalam bumi. Ya, ini wa far'uha fis sama, tulangnya atau batangnya itu menjulang tinggi ke atas. Tukti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiha. Setiap waktu tidak kenal musim itu selalu mengeluarkan kebaikan, yaitu berupa buah kurma. Yang buah kurma ini Pak, menurut jurnal American Scientist, itu adalah satu buah kurma itu mengandung vitaminnya seluruh unsur buah yang ada di permukaan bumi. Itu buah kurma. Dan buah kurma yang terbaik adalah kurma ajwa, kurma Nabi. Itu kurma yang terbaik. Zamannya Imam Nawawi di kota Madinah itu ada 200 jenis buah kurma. Ya, di kota Madinah pada zaman Imam Nawawi. Kalau sekarang mungkin lebih banyak lagi Pak ya, jenis buah kurmanya.
Ini Pak, menurut penelitian itu buah kurma itu vitaminnya mencakup seluruh buah yang ada di permukaan. Ya. Ini Bapak Ibu hadirin diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan seorang muslim seperti pohon tadi. Apa itu keimanannya? Yang pertama asluha sabilun. Akarnya menancap ke dalam bumi. Kalau seorang muslim Bapak Ibu hadirin, keimanannya itu sudah menancap ke dalam hati. Wa far'uha fis sama. Ya. Maka tulangnya menjulang ke atas. Maka setiap ibadah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Setiap amal perbuatan yang kemudian dikerjakan oleh seorang mukmin maka selalu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang mukmin tadi berbeda, Pak. Berbeda warna kulitnya, berbeda partainya, berbeda golongannya, tetapi mereka disatukan oleh Allah dalam satu titik yang namanya titik mukhlisina lahuddin. Setiap amal perbuatannya selalu kemudian ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika iman sudah menancap, ibadahnya selalu ikhlas kepada Allah, maka dia akan melahirkan sesuatu yang baru, Bapak Ibu hadirin. Apa itu? Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia sebagaimana pohon kurma, dia akan menumbuhkan kurma setiap waktu, tidak kenal musim, ya. Kurma yang kemudian sangat bagus. Umat Islam pun sama, ketika imannya sudah menancap, ibadahnya hanya mencari ridhonya Allah, maka setiap ucapan, ungkapan yang keluar dari mulutnya pasti mengandung unsur kebaikan. Kalau kemudian lisan yang kemudian kita pakai ini ternyata yang keluar dari lisan kita Bapak Ibu hadirin itu ternyata caci maki, ya, ternyata perbuatan yang tidak seharusnya begitu ya, yang bertentangan dengan aturan syariat. Ya, maka itu sesungguhnya imannya dan ibadahnya perlu dipertanyakan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya mengatakan di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang kemudian sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya. Dan ini sangat luar biasa sekali jika kemudian kita mampu aplikasikan dalam kehidupan nyata. Kita ternyata dibatasi oleh waktu dan kami secara pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada yang keliru dan menyinggung Bapak Ibu hadirin. Ada yang tersinggung mengatakan? Alhamdulillah nggak ada ya, Masya Allah. Ini kajiannya lurus-lurus saja, berarti Pak ada yang tersinggung nih. Biasanya kalau kajian yang bagus itu tersinggungan Pak, nyinggung aku itu, gitu Pak. Karena sebenarnya kalau kita tahu makna Al-Quran itu nyinggung kita semua Pak. Dilarang dengki, dilarang hasad itu kan. Doanya pun sama. Kadang doanya doanya tentang ghil itu ya, Rabbana apa itu Pak doanya Pak? Tentang ghil. Ya betul. Doanya seperti itu yang Ustaz sampaikan Pak. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan jadikan engkau satu penyakit dengki Pak. Bapak Ibu hadirin, Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan kaitan dengan dengki. Urusan dengan kaum muslimin Bapak Ibu hadirin, kaitan dengan apapun permasalahannya, itu semuanya bisa diselesaikan kecuali satu, yaitu orang yang memiliki penyakit dengki. Itu sampai hari kiamat tidak bakal selesai. Tidak bakal selesai. Seluruh urusan kaum muslimin Bapak Ibu hadirin, urusan apa saja itu bisa diselesaikan kecuali ada satu penyakit yang menempel kepada hati tersebut, kata Imam Syafi'i, yaitu penyakit hasad, penyakit dengki. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dapat saya sampaikan. Untuk doa saya mohon kepada Ustadz setempat yang mendoakan, nanti saya aminkan. Gitu Pak ya, kepada Ustadz sumonggo sinten yang tadi mendoakan. Saya tutup dulu sebelumnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.